Berbicaralah apa yang mau kau katakan. Pujian telah kami naikkan, penyembahan telah kami naikkan. Engkau Tuhan yang baik. Ya, Engkau Bapa yang sangat baik. Oh, syakara patakara payasi. Terima kasih. Jika pagi ini kami masih bisa menikmati semua, Tuhan. Semua bukan karena hebat dan kuatnya kami. Pagi ini kami masih bisa melayani Engkau. Semua adalah anugerah Tuhan. Semua kebaikan Tuhan berlaku atas hidup kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Terima kasih. Kami sadar kami siapa Tuhan. Kami debu dan abu. Tidak layak menghampiri tahta kudus-Mu. Ampuni dosa kami. Ampuni kesalahan kami terlebih dahulu. Sama seperti kami telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Kuduskan hati kami Tuhan. Karena apa yang keluar lewat mulut bibir kami, semua berasal dari hati kami. Kami percaya Tuhan. Berbicaralah Bapa, berbicaralah. Engkau Bapa yang sangat baik. Engkau lembut dan tegas, itulah karakter-Mu. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus, kami siap untuk duduk diam dan mendengarkan firman Tuhan. Haleluya, amin. Saya persilakan duduk kembali. Saya sampai menangis loh saudara dengan pujian baru. Perkenalan dulu ya, katanya orang kalau nggak kenal itu katanya nggak sayang, bener ya. Haleluya, amin ya. Perkenalkan, saya sudah 2 kali berada di mimbar ini ya. Leader saudara itu Bapak Pendeta Ado Tuhan. Saya itu ya maaf, saya ini melayani di mana, tapi enggak, ya bukan saya nyanjung terus saya ada tempat ini nyanjung, enggak ya, karena saya di gereja-gereja besar dimanapun enggak ada lo leader seperti Bapak Gembala sampean ini, Bapak Ibu Jemaat ya. Saya enggak nyang, beliau sama istri ramah banget. Saya itu sampai bingung pertama kali masuk sini ya. Saya datang sini pertama kali melayani itu terlalu pagi masuknya. Dan satu orang yang saya kenal hanya satu, Pak Bobi, pemain bass itu. Jadi pertama kali kenal dari gereja teman saya gitu. Loh, kok ada Pak Bobi di sini? Beliau bla 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 udah cerita ya. Saya senang sekali bisa ketemu beliau. Begini saudara yang ingin saya sampaikan untuk Bapak Pendeta. Saya ini pernah ya maaf ini di gereja besar. Jadi aser itu saudara ya. Tahu aser kan, penerima tamu. Shalom. Selamat pagi, datang kering saudara. Ya, kalau 1, 2, 10 orang dah terlalu banyak saudara ya. Shalom, selamat pagi. Ini Bapak Ibu Gembala saudara, keren banget buat saya. Saya nggak nyanjung enggak. Setiap kali datang ya, siapapun jemaatnya dihampiri disapa, apa kabar? Ya maaf Pak Pendeta, ya enggak, saya di mana saja. Saya perkenalkan, nama saya Bambang Sumantri, Jawa banget saudara ya. Bambang Sumantri, bapak saya asli Surabaya, ibu Blitar. Saya lahir di Blitar, dibesarkan di Surabaya. Sampai hari ini, oh Pak Bambang namanya, berarti bukan orang Kristen. Saya lahir cower Kristen Bapak Ibu ya. Bapak Ibu saya maaf. Bapak saya Muslim, Surabaya, ibu saya orang Blitar dulu. Mereka menikah, bla bla bla, nggak tahu ada orang Kristen 69 ada. Itu singkatnya saudara ya. Tuhan itu ajaib ya. Saya masuk di sini pertama kali pemimpin pujian itu cuape loh Pak Gembala sebenarnya ya. Saya ada retreat itu di Trawas. Tahu-tahu lihat schedule. Ada pelayan di mana? Di GKI gitu. Wih. Jadi orang-orang tuh bingung. Malam melayani jam 2 tuh kita langsung meluncur pulang ke Surabaya mestinya. Enggak, tidur aja di base camp di Krian. Ya kita tidur di sana. Pagi sampai sini masih kepagian.
Masih pagi banget ya, buka itu belum ada apa. Ya kami cek sana aja di sini ya. Haleluya ya. Nama saya Bambang. Saya lahir di Blitar, dibesarkan di Surabaya sampai hari ini. Perjalanan hidup saya kacau banget. Ya kacau banget Bapak Ibu. Saya nggak perlu malu. Kenapa saya malu? Enggak. Ya, saya ini mantan, bukan mantan lurah loh ya, atau mantan bupati, mantan gubernur bukan ya. Saya ini mantan dari penjara ya. Saya kena kasus narkoba, divonis 5 tahun 2 bulan. Saya dikatakan orang Kristen dari kecil, iya Bapak Ibu ya. Sekolah minggu iya, remaja, dewasa muda, bla 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 iya ya. Kayak pendeta gitu bawa apa Bible. Tapi kalau ketemu teman di jalan pulang dari gereja, bro, tahu orang Surabaya kalau mereka sudah duduk minum bahaya banget. Itu masa lalu saya ya. Wah, datang kakinya 2 kok, minum 1 enggak. Akhirnya lepas bajunya ya, sumuk. Saya ini perokok berat ya, pemakai narkoba yang aktif. Sekarang ini baju sudah enggak, saya lihat Tuhan kok tadi tak masuk kok enggak enak banget Tuhan ya. Saya enggak tahu kalau diberkati Tuhan. Bodoh banget saya ini saudara ya. Enggak terasa. Bobot badan saya dulu hanya 40 kg sama 1 sak semen. Ya, karena saya pemakai. Hanya 1, maaf Bapak yang enggak pernah. Ini jangan dicontoh Yud ya anak muda. Saya hanya narkoba jenis putau yang enggak saya pakai. Semua saya pakai. Ya. Berprosesnya waktu saya apakah berubah? Enggak, sudah enggak pernah mengalami perubahan. Perubahan itu bukanlah suatu perubahan kalau belum ada perubahan yang benar-benar saya rasakan. Ya. Ke gereja iya, tapi pulang gereja amburadul. Di gereja teriak-teriak haleluya, keluar pintu gereja haleluya saudara. Ya, sudah lupa semuanya. Kehidupan saya amburadul. Ya. Kristen, iya. Minggu saya ke gereja, iya. Pertanyaan yang belum saya jawab. Begitu saya kenal Tuhan, saya tahu jawabannya. Minggu saya ke gereja, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Apa saya masih jadi orang Kristen? Enggak sama sekali, saya jawab dengan jujur. Tak ubahnya saya ini hanya seorang ateis. Tahu ateis? Orang yang kelihatannya percaya Tuhan tapi no. Saya pemburu uang, iya. Saya pemborong. Makanya orang kalau uangnya banyak tingkai macam-macam saudara ya. Mau ke diskotik kayak, mau mainan inek, sabu, dadak bengek enggak apa-apa. Sampai jatuh, ya. Enggak ada yang dibanggakan dalam hidup ini. Mazmur aja 90 itu mazmur yang tertua mengatakan, piro sih umure menungso? Itu bahasa Jawanya. 70, 80 untuk bonus. Amin. Tapi kesengsaraan. Saya nggak pernah tahu jalan-jalan Tuhan. Saya melayani hari ini semua ya di Jawa Timur ini, ada di Probolinggo, Lapas Probolinggo, Porong 2, umum sama wanita, Pamekasan 2, Madiun, Pasuruan. Ini sementara Medaeng masih tutup, saya nggak tahu. Ya. Kalau teman-teman saya semua itu STH. Ya, saya kuliah 4 tahun 8 bulan saya menjalani proses hukum saya. Teman-teman semua ngomong, seumpama Pak Bambang ini kuliah itu sudah S2. Tapi itu kuliahmu bro, tak bilang. Saya dikuliahi Tuhan di sekolah kehidupan, saya katakan seperti itu. Ya, jadi pegang polisi pertama kali hancur saudara. Saya punya keluarga, saya punya anak. Setiap kali saya bangun malam, saya nangis. Saya lihat teralis besi. Saya di mana? Oh, saya ditangkap polisi karena saya jual narkoba sama pemakai. 2 pasal yang dituduhkan kepada saya. Divonis 5 tahun 2 bulan saya proses. Nggak enak saudara. Well tadi itu keren banget ilustrasinya. Ya.
Kenal Tuhan, ya enggak kenal. Makanya ada di Yohanes 1 dikatakan, setiap orang yang mengasihi saudaranya, jangan ngomong gini, aku mengasihi Tuhan, ya. Tapi dia membenci saudaranya. Konyol enggak? Konyol saudara. Tuhan enggak bisa kamu lihat. Saudaramu yang kamu lihat itu loh, kamu benci, apalagi yang enggak kelihatan. Sebenarnya di situ simpel, itu 1 Yohanes. Berprosesnya waktu, saya dari polisi, kejaksaan sampai Medaeng, sampai saya dikirim ke Porong. Enggak ada perubahan yang saya rasakan. Ya. Ini kesaksian hidup saya dulu. Saya belum sampai ke sana ke Firman. Saya itu ngomong gini hati saya, hukumanmu lo lama. Kamu bacaan kok Bible, katanya kamu orang Kristen. Saya baca Bapak Ibu ya, Kejadian, Keluaran, ya sampai mentok Wahyu. Belum selesai. Hukuman saya masih jalan 2 tahun 6 bulan, separuh. Ya, coba saya mereng lagi. Saya baca terus Bible, entah berapa kali saya nggak tahu. Ya, bahasa kerennya tuh saya nggak tahu gitu. Tapi tetap saya baca. Ya, maksud saya itu seperti ini Bapak Ibu. Kalau kita orang Kristen, kita nggak pernah baca Bible, firman-Nya Tuhan atau kitab sucinya kita, konyol saudara. Jangan-jangan kita sama seperti Ayub. Pernah dengar kisah Ayub? Bukan dongeng loh itu ya. Ya, itu firman. Ayub tuh kurang keren gimana hidupnya. Sampai Tuhan pun ngomong, kamu tahu Ayub itu orang saleh di timur. Keren enggak? Keren. Anaknya habis pesta sama saudara-saudaranya, memberikan korban bakaran supaya apa? Supaya anaknya itu kudus. Tapi begitu Ayub kena masalah, dia baru ngeh di endingnya di ayat yang di pasal yang terakhir. Apa dia ngomong apa? Hanya dari kata orang saja aku tahu tentang engkau, tentang Tuhan, saudara. Konyol enggak? Kalau kehidupan kita hanya tahu rutinitas, ya wis nang gereja ae, timbangane kursi gereja kosong. Ini gampang kok buat gini penuh Pak Pendeta. Coba selebaran, kasih bonus apa? Bek. Tapi enggak tahu modelnya apa, saya enggak tahu. Karena saya ngelola gereja cukup lama saudara sama teman, sampai akhir hari ini saya independen. Saya ngumpul sama mantan-mantan ya, mantan-mantan penjara itu yang bertobat memang yang lahir baru, dan kita bentuk suatu tim namanya Persekutuan Doa Murid Kristus. Tidak banyak jumlahnya ya. Hanya berapa orang yang pulang-pulang, maksudnya itu yang ada hati untuk melayani. Tidak enak loh saudara. Dipikir melayani Tuhan itu keren ya. Uang PK-nya gede ya, dapat sang. No. Saya katakan, oh berarti sampean nggak kerja Mas Bambang? Oh saya punya pekerjaan Bapak Ibu. Saya tetap hari ini tetap, ya saya punya pekerjaan. Saya sekarang jalan sendiri untuk betul-betulkan apa ya. Saya senang sekali di bangunan, ya di proyek itu. Dulunya di situ karena saya suka borong. Hari ini saya jalan sendiri, melayani. Iya, melayani itu yang utama dalam hidup saya. Bekerja harus, karena saya harus mencukupi kebutuhan hidup saya. Tapi kalau begitu ada pelayanan ya tak tinggal saudara. Semua teman ngomong loh, ini Mas Bambang ya apa? Bisa tinggal. Gak wedi saya diperan, ndak apa-apa cek golek wong liya. Itu karakter yang Tuhan beri. Takut dipecat enggak. Saya pernah teman saya satu sel ya di Porong, orang keren, orang Singapura, dia punya perusahaan banyak. Salah satunya di Surabaya. Saya mau ditaruh di bagian pajak. Saya ngelamar, saya tulis saja lamaran bla bla, nanti ngomong sama saya, tak kasih nomorku. Sampai sana ketemu cecenya, saya ngobrol. Syaratnya ringan saudara. Ingin tahu syaratnya? Udah dipakai ini, lamaran saya dibuang. Satu yang dia minta, Pak Bambang kalau sudah kerja di sini ya nggak boleh lagi kelayapan ke penjara-penjara Pak, ke panti asuhan, ke kubur-kuburan nggak boleh ngelayani. Saya ngomong apa? Oh iya Ceh, tak pikirnya dulu ya, saya bilang gitu. Mundur teratur sampai hari ini, saya nggak pernah kembali. Karena apa?
Tuhan baik, saudara. Kalau dulu waktu saya di penjara, pelayan-pelayan Tuhan datang ke sel-selan, yang ngomong dengan santainya, haleluya. Waduh, banyak jiwa-jiwa yang tertangkap di penjara, wah haleluya, saya ngomong gitu. Wah, ini ada rencana Tuhan buat saudara-saudara semua. Saya yang berontak. Tuhan baik ya saudara-saudara. Marah saya Bapak Ibu. Kalau Tuhan baik, saya jualan narkoba gak mungkin ketangkep. Ya kan? Itu versi saya. Pembenaran, bukan kebenaran saudara. Pembenaran dalam hidup saya. Kalau Tuhan baik, ya saya jelas jadi orang sukses dong. Uang saya banyak. Siapa gak kenal narkoba? Tuhan gak baik, uang saya ketangkep. Ya. Itu pertama kali saya ingat. Tuhan itu baik, marah saya. Karena saya belum bertemu face to face. Makanya kalau tiap ibadah jangan hanya datang, Bapak Ibu maaf ya, cari hadirat Tuhan sungguh-sungguh. Jika firman Tuhan tidak berkuasa atas hidup kita, hidup saya dan saudara, maka Kristus bukan Tuhan dalam hidup kita. Ya, sama seperti begini Bapak Ibu. Ayo Bapak Ibu, cobalah juru selamat yang namanya Yesus. Nanti kalau nggak cocok, cari juru selamat lain. Enggak. Firman itu kebenaran. Dan kebenaran itu yang mengubahkan hidup saya. Kalau Bapak Ibu lihat saya ada di depan ini. Bambang yang lalu sudah mati, sudah disalibkan, saya sudah kubur di porong, di penjara. Jika hari ini saya berdiri di tempat ini, Kristus itu yang mengubahkan karakter saya. Dulu saya jahat-jahat. Temperamen saya temperamental banget. Karena orang pengonsumsi alkohol, ya maaf nih, perokok berat, ya maaf, saya 1 hari itu 3 pak. Bukan 3 hari 1 pak, enggak, rokok. Bagaimana kalau di ronsen hancurnya tubuh ini, ngeri saudara. Belum asupan yang saya masukkan jenis narkoba, dadek bengek itu ya. Semua masuk. Kalau hari ini saya merasakan Tuhan, berkatmu kok mekar kiri, kanan muka belakang. Tuhan itu baik, iya. Hari ini saya baru ngeh, Tuhan itu baik, sangat baik. Amin. Jangan khawatir. Firman-Nya kan sudah ngomong di sana. Kekhawatiran enggak boleh. Ya bukannya enggak boleh, memang kita masih hidup sopo sih, sehingga punya problem. Ayo angkat tangan. Ada yang nggak punya masalah hari ini? Setiap kita punya masalah, amin. Tapi jika kita berpegang pada janji-janji Tuhan, firman-Nya, bukan saya sendiri yang ngomong, tetapi akhirnya tetangga yang ngomong. Iku adikmu sing dhisik iku ta, dia bilang gitu. Waktu saya pulang, iya. Saya kok gemuk ya, bersih ya. Karena apa? Jika kita benar-benar mencari jalan Tuhan, wis toh, orang Jawa bilang, enggak pernah salah, ya, enggak pernah salah. Sampai saya pulang, saudara, dari kisah hidup histori saya, sampai saya pulang, saya janji sama Tuhan, di sisa hidup saya sudah 55 jalan. Apa yang saya cari? Maaf, semua berantakan, saudara. Begitu saya masuk penjara, semua berantakan. Tidak ada yang tersisa, tidak, hancur semuanya. Tapi kalau saudara berjalan bersama Tuhan, kasih itu nyata dalam hidupmu, percaya. Ada teman ini ya, dia juga seorang pelayan, dia mengembalakan di satu gereja. Dia ditinggal istrinya, saya sudah pesan bro, kasih itu perlu didisiplinkan ya. Tidak harus kamu mengasihi tapi konyol. Jangan mengasihi sesuatu yang besok akan membunuhmu. Jangan. Hari ini dia terbawa saudara. Begitu istrinya meninggal, dia sakit-sakitan. Yang handle gereja sekarang anaknya. Pokoknya apa ya, saya wong Jawa ngomong sambat tok saudara. Saya kaget, hamba Tuhan loh, sambat. Ya, saya sampai ya inilah perjalanan ya.
Itu saja Bapak Ibu sekilas tentang saya. Kalau mungkin ketemu di jalan, ya jangan malu-malu untuk nyapa. Kalau nggak malu, lepas sandal sawatan, Pak Bambang gitu saudara ya. Haleluya. Berikan kemuliaan dong buat Tuhan. Wah, saya sampai tegang Bapak Ibu dengar ya. Santai saja. Nah, saya mau bicara tentang begini Bu. Ibu Bapak jemaat yang dikasih, saya mau ngomong tentang bintang. Ya. Pagi ini saya mau ngomong tentang bintang. Apa sih? Siapa yang tahu apa ilmu perbintangan itu namanya ya? Ilmu perbintangan? Astronomi. Ya, seperti itulah. Ya, saya minta dibantu multimedia. Matius 2 ayat 10. Hari ini saya nggak berbicara tentang Natal, saudara ya, maaf ya. Tapi kebetulan ayatnya ada di situ ya. Matius 2 ayat yang 10. Sudah di situ Bapak Ibu? Sudah di situ? Amin. Demikian bunyi firman Tuhan. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Sepenggal atau satu ayat dari kelahiran Tuhan ya, ini proses Natal. Ada gembala-gembala yang dituntun sama bintang sampai kepada bayi Yesus Kristus lahir di sana. Bintang, ada yang ngomong astronomi, ada yang falak, ilmu perbintangan. Tapi yang saya mau tahu gini saudara, saya mau jemaat GKI ini sama seperti bintang. Jangan hanya jadi bintang di gereja, saudara ya. Maaf. Begitu keluar, karena saya sering lihat di parkiran, saudara, wis gak karu-karuan, hanya tersenggol gitu aja, saya sampai kaget ya. Ya, berbicara tentang bintang. Bintang pertama kali Tuhan Yahweh Elohim berjanji pada siapa? Mari kita buka di Kejadian 15 ayat yang kelima. Waktu itu namanya belum Abraham Bapak Ibu ya, masih Abram. Jadi saya nggak tahu kalau diganti yang lain apa masih tetap Abraham. Enggak, ini masih Abram ya. Demikian bunyi firman Tuhan. Lalu Tuhan membawa Abram keluar serta berfirman, coba lihat ke langit, hitunglah bintang-bintang. Jika engkau dapat menghitungnya, maka firman-Nya kepadanya, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Janji pertama kali Yahweh Elohim itu kepada Abraham. Keren enggak? Keren. Tapi kalau Bapak Ibu baca sendiri, pertama kali memang dikatakan banyaknya seperti debu tanah, tidak terhitung. Tapi saya mau berbicara tentang bintang. Janjinya kepada Abram di Kejadian 15 ayat yang kelima. Apakah janji itu masih diulangi? Masih Bapak Ibu. Coba diteruskan Kejadian 22 ayat yang ke-17. Saya nggak panjang-panjang daripada Bapak Ibu nanti ngantuk ya. Singkat sedikit aja untuk mengingatkan. Kejadian 22 ayat 17. Maka aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah dan membuat keturunanmu sangat banyak seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut. Dan keturunanmu itu akan menduduki kota-kota musuhnya. Bintang di langit. Makanya saya kalau mimpin pujian ada lagu punyanya Yusak Sujarwo, satu yang saya suka, Ojo Sambat. Ya. Ojo sambat dalam arti jangan mengeluh. Urip kuwi yo dilakoni wae. Wong hidup itu seperti filosofinya seperti minum kopi kok Bapak Ibu. Ya toh? Siapa yang suka minum kopi? Halo? Apa kopi itu? Kopi itu ada gulanya, ada air sama kopinya. Kalau gulanya kurang, kopinya pahit.
Kalau kebanyakan gula terlalu manis, jadi harus ibarate wong ngopi, urip iki kudu dinikmati. Kadang pahit, kadang legi, semua terjadi haruslah disyukuri. Amin. Amin. Tidak ada jalan itu mulus saja seperti WL tadi ngomong. Naik kereta. Itu keretanya Tuhan, masinisnya Tuhan. Masa kita mau lompat? Tidak lah, konyol saudara. Nikmati aja perjalanan hidup itu. Apa prosesnya Abram sampai Abraham? Mulus saudara, jalan hidupnya. Enggak. Sudah umur 100 tahun, ya Bapak ya. Belum punya anak, bingung. Siapa yang nggak punya keturunan nggak bingung? Dia ngomong sama Yahweh Elohim, sama Tuhan. Nanti yang menguasai hartaku semua ini bukan keturunanku, tapi siapa? Hambaku, orang lain. Apa jawab Tuhan? Tidak. Keturunanmu sendiri. Mana mungkin Tuhan? Nah itu tadi sudah mulai berdebat sama Tuhan. Mana mungkin? Sarah sudah tua 90 tahun. Kalau ilmu medis ngomong menopause. Sudah nggak bisa mengandung. Tapi jemaat Tuhan pasti ngomong, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Amin. Melahirkan anak Ishak. Anak budak itu diusir sama ibunya. Anak budak itu diusir. Yang menguasai harta Abraham adalah Ishak. Selesai janji Yahweh Elohim sama Abraham? Belum. Janji itu turun lagi, coba dibuka. Di Kejadian 26 ayat yang keempat. Tadi di ayat yang kedua itu Abraham kan diuji. Ketaatannya bagaimana? Disuruh mengorbankan Ishak anaknya yang tunggal. Apa dia mau? Ya dia mau Bapak Ibu. Karena dia taat sama Tuhan. Janji kepada Ishak. Aku akan membuat banyak keturunanmu seperti bintang di langit. Aku akan memberikan kepada keturunanmu seluruh negeri ini, dan oleh keturunanmu semua bangsa di bumi akan mendapat berkat. Masih bintang. Makanya bagi yang masih maaf ya, yang soro sama seperti saya, yang masih kos, yang masih kontrak, jangan takut. Ada pendeta yang mengatakan gini, kalau bapakmu dan bapakku mau diambilkan bintang satu, nak dolen, siapa mau beli bintang? Makanya kemarin Bapak Ibu, waktu saya mengerjakan rumah temen ya, saya ada di Gria Kencana. Tiap hari dari rumah ke Gria Kencana 1 jam. Itu saya begini, di perempatan Unesa mau ke Wiyung, ada ya maaf sebelumnya, ada gerombolan sekumpulan orang ya. Saya diem di lampu merah, saya baca kotaknya sama selebaran. Nggak tahu orang mana, tapi yang jelas bukan masyarakat kita. Dia minta bantuan Natal Bapak Ibu. Keren dah? Dah keren. Anak raja bro. Anak raja. Bapakmu itu loh disebut apa? The King of Peace. Bapakmu dan bapakku the King of Peace. Dia raja damai. Apa kita semua anak-anaknya berani disebut the Prince of Peace? Saya sampai kaget, saya sampai nangis saudara. Bawa sepeda motor sambil diam gini lihat tulisan itu. Nggak tahu apa, tapi yang jelas tulisannya itu untuk Natal. Wih, sampai gitu. Saya itu perintah sama teman-teman nih, saya punya teman. Lek gak ono duit bro, ojo maksa Natal. Sederhana wae. Saono nih. Nggak usah apa orang Jawa bilang ngoyo saudara. Ngoyo, jangan. Saya pulang, saya ke camp. Pak Bambang besok ini schedule-nya.
Saya ada pelayanan sampai start bulan ini sampai September itu schedule saya full. Saya nggak bisa ngomong. Bagaimana hidup Kristen bisa jadi bintang, saudara? Menuntun orang untuk bertemu dengan Kristus. Ya, Bapak kita kaya, amin. Bapak kita kaya, dia raja di atas segala raja. Saya sampai kaget, saudara. Saya melayani tidak hanya di Surabaya, saudara. Sampai ke pelosok-pelosok pantai selatan, Goa Cina, Sitiarjo, Tulungagung. Hanya 2 jemaat aja kami layani. Makanya hati saya ngomong, WL tadi ngomong, kalau cara berpakaianmu loh, gak karuan. Kan ada pajak presiden, gubernur aja susah kita tembus. Ya, ya kan? Kalau kita nggak rapi. Apalagi nih, raja di atas segala raja. Saya pernah melayani di Crossland sama teman-teman juga sih di salah satu mantan-mantan, tapi ini jumlahnya lebih besar, lebih gede, mantan-mantan penjara semua. Saya begini, habis pimpin pujian, selesai ibadah, selesai fellowship, saya keluar. Ya maaf ya yang masih merokok, saya nggak menghakimi itu. Ngumpul ada fellowship kedua, saudara. Jadi session pertama di sini, session kedua di depan di teras. Ruwokan semua kaget. Kok gini? Saya kaget ya, bukan saya menghakimi, enggak. Kalau di Crossland, saya memang saudara-saudara di sana, saya tahu kehidupan mereka di jalan, saya nggak salah. Mereka nggak salah. Ya fellowship sama mereka, bau apa aja biasa, saya biarkan. Tahu toh Crossland yang ada di Surabaya ini, anak-anak pang. Bagaimana hidup kita menjadi bintangnya Tuhan? Namanya aja superstar. Berarti bintang yang super. Idola, ya. Bintang itu pasti idola dong, ya. Gaya hidupnya. Dia pakai sepatu merek apa yang branded? Wow. Celananya merek apa? Itu seorang bintang. Pasti banyak followernya. Subscribernya ya banyak banget. Namanya juga bintang. Bagaimana dengan kita? Anak-anak Tuhan. Jadilah bintang yang menuntun setiap orang agar melihat Bapak dan Ibu dan saya. Bintangmu bersinar. Wong apa? Wong Kristen. Itu yang keren. Utang gak bayar. Wong apa? Wong Kristen. Wah, aku dibujuki tok. Wong apa? Wong Kristen. Enggak, Bapak Ibu. Tuhan kalau mengubah seseorang itu jangan seperti kita manusia ya. Kebanyakan kita pasti nunjuk. Istriku itu nggak pernah berubah. Satu ke sana, lihat yang 3 ini kemana? Istriku itu nggak pernah berubah. Dikai belonjo sih kurang aja. Satu ke sana, tapi yang 3 ke sini. Yo kon lu benaono, tambahono belonjo bojomu gitu loh maksudnya itu. Lek kurang, ya toh. Kebanyakan ya maaf ini kaum pria egois. Tuh ting entek-entekno. Pak, jukun rapote anake. Kan karo ta nyambut gawe. Jukun po. Pria. Dulu gitu. Begitu diberi pengertian sama Tuhan. Makanya ada kata-kata memiliki pikiran Kristus. Apa sih pikiran Kristus itu? Soroto loh. Tanya Pak Pendeta. Jadi pendeta itu seperti ini saudara. Wani soro. Bukan wani piro. Bukan. Jadi pendeta wani soro. Iya. Karena semua teman-teman yang di pedesaan sana itu. Ya maaf ya. Senin makan. Selasa Rabu puasa. Jadi kalau kami turun ke pedesaan. Itu kami sudah siap. Bawa sembako. Apa ya. Bawa tetek bengek ya. Saya juga. Kami nggak punya donatur kok. Saya nggak punya. Donatur saya hanya Tuhan. Saya katakan.
Mau pelayanan ke penjara. Ya kita tiap sekarang ganti Jumat kita fellowship ya. Kita hanya wong Jawa ngomong bondo dengkul Bapak Ibu. Tuhan besok ke penjara wanita Porong. Tas enggak ada. Apa yang mau dibawa? Malam ada yang biasa. Katanya mau pelayanan ke penjara wanita Pak Bambang. Iya. Apa yang diperlukan? Mereka membutuhkan perlengkapan mandi. Saya ada anduk Pak, sisa bakti sosial. Oh saya ada Pak, sisa sampo. Saya nggak minta loh Bapak Ibu, saya nggak minta. Saya hanya itu. Ngumpul di basecamp kita kemas. Jumlahnya berapa? BBP. Ada 25, kita kasih 30, pasti lebih. Kita mau baksos kemana? Di sana butuh apa? Butuh beras. Bingung Bapak Ibu. Beras dari mana? Jumlahnya di Bojonegoro itu ada salah satu tempat namanya Bojonegoro itu dusun terpencil itu namanya dusun Pancasila. Itu mayoritasnya Nasrani semua, Kristen semua. Jadi kita pak sembako. Ya temen ini kok jerakan apa ya bos toko emas di Atom. Nggawa mobil box. Kaget saya. Sepeda motor gak sok ganti nggawa mobil box lho temenan Pak. Nggawa mobil box ngomong rekan-rekan jukun beras nanti. 500 kilo Bapak Ibu. Jangan pernah menyangkal ya. Saya habis ngomong Tuhan itu baik. Waktu di sel-selan sampai hari ini tuh, saya nangis. Saya pernah menyangkal dia. Kalau Tuhan itu baik, kenapa saya harus masuk penjara Tuhan? Saya nggak tahu prosesnya Tuhan, Bapak. Ternyata prosesnya Tuhan pahit. Tapi endingnya, saudara akan baca seperti di pengkhotbah, seperti kata-kata yang ada di TikTok, di mana aja di media sosial. Semua akan indah pada waktunya. Iya. Itu bahasa Alkitab bukan bahasa TikTok Bapak Ibu. Dipikir enak tangi awan-awan gini. Bangunnya siang-siang. Mainan game sampai malam subuh baru tidur. Tulis status itu. Semua indah pada waktunya. Ngeliliro bro, ngeliliro. Turumu gak kena itu. Ya toh. Semua indah pada waktunya itu maksudnya. Saudara berproses. Amin. Tuhan tuh nggak mau punya anak gampangan. Saya tadi ngomong di depan. Bagaimana sih karakter Tuhan itu? Lembut dan tegas. Itu karakter Kristus. Miliki pikiran Kristus bagaimana sih? Pikiran Kristus satu. Dia nggak takut sakit. Dua. Dia nggak takut melarat atau miskin. Ketiga, dia nggak takut kematian. Itu pikiran Kristus. Kalau hari ini kita bingung, katanya bayar apa gak iso? Ya ojo nyicil saudara. Hari ini tadi pagi teman telepon, maaf ya saya nggak ada yang nyinggung jemaat ini. Kena masalah pinjol saudara. Saya tanya ya jujur, orang kalau nggak punya uang kerja apa ngutang? Yang jelas kerja kan. Usaha. Nah istrinya teman saya ini sama anaknya enggak tahu pinjam sampai meletus. Di telepon sik bro yo, aku 2 jam nang GKI saya bilang gitu, nanti disambung lagi. Pagi itu saya sudah bangun saudara ya Bapak Ibu. Saya harus biasa rutinitas saya yang saya bawa dari kehidupan jeleknya di penjara. Di sana ternyata Tuhan bentuk karakter seseorang. Orang yang enggak suka muji Tuhan jadi pemuji Tuhan. Orang yang gak suka baca firman, jadi pembaca firman. Makanya maaf, kalau ada orang yang pulang dari penjara, jangan diajak debat masalah Bible, saudara. Ciamik-ciamik mereka. Dia gak pernah hafal 1-2 ayat. Dia bisa demonstrasi beberapa ayat. Karena apa? Gak ada kerjaan. Orang 1.500 ngumpul semua di sana. Ya maaf ya, kalau gak tato, nyabu, judi. Makanya kalau maaf Bapak Ibu, ada yang punya saudara tak berurusan sama lapas, jangan malu. Dan satu pesan saya, ojo sampai ngekei duit. Karena perputaran uang di sana itu lebih dahsyat saudara ya.
Perjudian itu hebat di dalam. Aku mau ngurus PB. PB itu pembebasan bersyarat. Nggak pakai uang. Yang minta uang dia untuk hal yang lain. Sampean kok tahu? Wong saya lama di sana. 5 tahun 2 bulan nggak tahu gimana kehidupan mereka. Itu bahasanya mamel, Bapak Ibu ya. Tahu mamel? Macak melas. Mau ngurus PB, mas saya lihat teman saya kecil penangis-nangis. Kirimi saya uang 2 juta. Wah, seperti bos. Kalau punya uang banyak di sana seperti bos, Bapak Ibu. Kumbano klambiku, harsi ono kamarku, jemurno kasurku. Ya, itu kehidupan. Saya nggak tahu sampai Tuhan benar-benar itu merubah hidup saya. Saya nggak merasakan, nggak ada dampak yang saya rasakan. Tahu-tahu saya jadi seperti He-Man atau Superman, enggak. Begitu saya pulang 2015 awal saya pulang. Yang pertama kali menemui saya kakak perempuan saya. Karena saya orang Surabaya pakai bahasa Surabaya. Kalau kakak perempuan panggil Ning ya, Ning. Cak dan Ning. Cak kalau laki-laki. Kalau saya peluk, Ning. Tanya dia, sampean sinten? Kaget saya. Aku ki adikmu. Adik saya loh di penjara. Mangkel saudara, sampean sinten? Kamu siapa? Katanya gitu loh. Aku ini adikmu. Sampai kakak saya itu lupa. Dulu rambut saya panjang. Tidak pernah pendek. Begitu ketangkep dihabisin, diperwondolin tak. Ya, sampai hari ini ya habis. Habis tidak muda lagi. 55 tahun jalan. Jadi segala sesuatu butuh proses Bapak Ibu. Ya, untuk bikin pisau saja dari besi, dipotong, dipanasin, dipukuli sampai pipih, wis dibakar terus panas. Jangankan dibakar saudara ya. Nggak tahu kapan hari ada orang merokok. Saya itu nggak pakai sandal. Keinjak itu seperti, waduh rasanya. Ini saya ngono di sini tak sedot, tak hisap gitu saya. Berarti anak setan saya. Wah api ya panasnya Tuhan. Kalau hari ini saya bisa bertemu jemaat GKI sama pastor senior ya, suatu anugerah itu kasih karunia-Nya itu melimpah buat saya. Saya bisa melayani di mana-mana. Saya juga nggak pernah bermimpi loh Bapak Ibu untuk bisa berbicara di depan orang banyak di kaum pria. Karena saya bergerak di kaum pria ya, kepriaan saya. Terus melayani di mana-mana. Makanya kalau ngomong masalah terbang tadi saya terbang ke Makassar, lalu lanjut ke Palopo, ke Toraja, ke Sorong ya. Kalau WL ngomong pilotnya, kita nggak kenal pilotnya tapi kalau memang sudah mengalami hampa udara saudara ya, pesawat itu rasanya memang seperti mau turun. Itu rasanya hati ini bahasa rotok saudara ya, kelihatan nyut gini apalagi ya. Saya merasakan, enggak lah. Biarpun jalannya geronjal Tuhan, biar rel itu mau dibuat polisi tidur gini, kalau yang mengendalikan itu Tuhan. Saya tetap di rule-nya Tuhan. Amin. Apapun masalahnya. Tapi utangku akeh Pak. Bersandarlah sama Tuhan. Ya. Jangan kalau ke gereja itu berkat Tuhan sudah ada dalam hidup kita. Kalau kita ke gereja ini kita ingin bersekutu, ya, bertemu dengan Tuhan, memuji Tuhan, karena semua dari ibadah ini kuncinya hanya satu. Dari pertama kali saudara masuk mendengar pujian sampai akan firman, di sana kunci sebenarnya penyembahan dan pujian. Makanya saya sendiri nggak tahu Bapak Ibu siapa yang angkat saya jadi WL di tim, saya nggak tahu. Saya sampai dikenalkan sama orang-orang gede ya WL, saya nggak tahu sama sekali. Apakah itu ada keinginan? Enggak, tidak ada sama sekali keinginan untuk menjadi. Makanya teman-teman, kenapa Bapak nggak buat YouTube seperti Pak Yusak Sujarwo? Enggak lah. Kalau melayani sama beliau enggak apa-apa. Kalau beliau yang firman, saya yang WL. Di mana saja itu ya. Terakhir di Bamak ketemu itu, di Sidoarjo Cito. Saya duet sama dia. Ya. Semuanya. Makanya jangan takut. Berserah sama Tuhan, jalan saja. Tapi soro iya.
Wong saya pernah ngomong sama salah satu wanita, tak omong gini Bapak Ibu. Apakah kamu mau memikul salib bersama saya? Pergi nggak WA lagi, di blok saudara. Di blok nomor saya, di blok, enggak apa-apa. Saya ngomong gitu, apa kamu mau mikul salib bersama saya? Mau enak itu, wakeh, ya toh? Kalau laki-laki maaf pria ya, duit akeh, gak ada masalah. Tapi untuk seorang pelayan, di mana dia didengar, di mana pujiannya diikuti, kehidupannya disorot, jangan pernah macam-macam saudara. Saya pernah ngumpul ya, habis pelayanan di warung apa itu, di meja itu. Anak-anak maksudnya kan biasanya di-upload di grup, di foto. Di komen habis-habisan. Mari ngelayani kok ngombe-ngombe katanya gitu. Sejak saat itu, jadi kalau kita mau makan mau apa itu, saya enggak mau difoto. Gak usah bro. Kayak apa pamer pangan. Sekali peristiwa waktu itu di full gospel, saya melayani di full gospel. Ya namanya orang kan biasanya pasti gitu. Ayo siapa yang sekarang mau makan foto dulu buat status. Keren. Hari itu mungkin ya kita sudah capek kan. Nggak tahu kalau di meja itu tertata di komen habis-habisan. Hamba Tuhan kok macam-macam. Belajar dari sana, jangan sampai saya jatuh kedua. Kembali lagi ke firman Bapak Ibu ya. Jadi bintang itu ya juga nggak mudah. Kita harus beres dulu. Bukan dengan orang lain, dengan diri kita harus berdamai. Karena nggak ada yang tahu kita mau melakukan apa. Jadi terangnya Tuhan, bukan kita ya yang merasa aku loh, WL ngetop, aku nyanyi gak tahu miss, musik barang, sound system ayo nang gerejaku. Yang nilai itu orang, kita keluar, kita jalan. Ucapan kita, tutur sapa kita, gaya kita, ya kalau yang rumahnya di perumahan nggak masalah. Lah saya ada di kampung. Setiap kali apa pasti tahu sendiri kampung. Ngomong sedikit minor, sa-RW keturung kabeh seperti itu. Hamba Tuhan kok, orang Kristen kok. Kebetulan yang saya tempat itu lorongnya itu gang musola, jadi saya sendiri yang masalah. Keren. Tiap hari ya, nggak masalah. Karena apa? Karena saya nggak jadi batu sandungan di situ. Saya hidup baik-baik. Wong itu loh pos kamling buat saya. Saya hanya numpang tidur. Keseharian saya banyak lepas. Saya terbang kemana Tuhan bawa saya. Melayani hari ini sih. Hari ini tadi saya sudah disapa sama Bapak Pendeta, Bapak Ibu. Pak Bambang, iya, karena beberapa hari saya ada di sana, Pak ya. Berapa minggu itu saya ikut ibadah di sini karena schedule belum turun, saya ikut ibadah. Saya nggak mau membiarkan hati saya ini kosong, Bapak Ibu. Bukan berarti saya jemaat yang pindah-pindah, enggak. Saudara boleh ikut fellowship mana saja, monggo, enggak masalah. Karena Tuhan itu nggak lihat apa ya, jumlah kita itu enggak, hati yang dilihat. Kamu rindu sih nak karo aku apa ndak? Pasti gitu Tuhan. Aku kangen Tuhan. Aku rindu Tuhan. Makanya kalau seperti Elia, itu bukan cerita, itu kisah ya. Henok, Elia, keren. Henok diangkat Tuhan karena hidup benar di hadapan Tuhan. Hari ini, apa kita berani mengikut Tuhan dengan sepenuh hati kita? Tapi saya hidup kudus. Ya kalau saudara hidup di kota kudus sana. Karena laki-laki ini bahaya ya, pria. Halo pria. Makanya ibu-ibu dikasih kacamata kuda aja ya. Bahaya pria. Saya juga pria. Lanang itu menangan katanya. Tapi kalau saudara sudah dijamah Tuhan, saya melayani di penjara, ada ya orang tinggi besar gagah, ini tatonya nggak sampai mukanya separuh ditato. Begitu waktu itu pria sejati ya. Dijamah Tuhan,
Geloso saudara, tahu geloso. Hancur semua ini. Hatinya, kalau hati sudah dijamah Tuhan, saudara mau nguat-nguat, mau gagah-gagah, tersungkur. Tuhan, seperti Saulus, dia membunuh jemaat Tuhan, dia cari orang Kristen. Tapi begitu dia ketemu Yesus Kristus, tersungkur jadi Paulus. Saulus jadi Paulus. Di Bible mana lagi yang enggak saya sebutkan? Kenal namanya Yakub, sang penipu. Halo? Kakaknya ditipu, Esau. Bapaknya ditipu. Mertuanya ditipu. Jangankan itu. Kambing domba itu loh ditipu sama dia. Keren enggak? Makanya dia dijuluki penipu. Yakub. Esau ditipu dengan apa? Masakan kacang merah dan sekerat roti. Saya nggak ngomong bubur kacang merah loh saudara, atau semangkok kacang merah. Di Bible dikatakan masakan kacang merah sama roti. Dia tukar hak sulungannya. Hari ini anak wong ganteng tukaran ijolno Yesusmu, anak wong ayu. Jangan saudara. Perkara pekerjaan kamu tukar Yesusmu, jangan saudara. Ingat Esau. Tapi endingnya Yakub sang penipu itu apa? Dia bertemu dengan Tuhan face to face. Dia bergumul sama di mana itu? Di Sungai Yabok sampai fajar. Orang itu nggak bisa mengalahkan Yakub. Sebelum dia pergi dia ngomong, berkati aku dulu. Siapa namamu? What's your name? Jacob. Hari ini loh jenengmu duduk Yakub mana? Israel. Prince of God. Berubah Yakub. Apalagi seperti saya. Tim yang saya pimpin ya hanya berapa orang. Sampah masih bagus Bapak Ibu. Ada tulisannya, buanglah sampah di tempatnya ya, keren. Lah kami mantan-mantan ini yang hari ini bisa melayani kemana-mana. Tuhan yang sanggup mengubahkan kita. Ya, penjara itu nggak bisa. Penjara nggak bisa merubah saya dan rekan-rekan semua mantan-mantan. Hanya Yesus Kristus yang sanggup mengubah. Percaya saudara. Kalau hari ini engkau mengalami kepahitan dalam hidup, susah apapun yang kau tanggung, sakit penyakit, percayalah. Mujizat itu masih ada sampai hari ini. Percaya saja. Jangan lantas saudara, saya pernah teman saya itu ngomong, saya kalau nggak punya uang itu ATM saya angkat Pak Bambang. Saya doa, Tuhan besoknya ada isinya. Saya mikir gini saudara, CNAI, bu pikir Tuhan itu sing duwe bank kayak apa sih? Ya nggak konyol banget loh saudara berkat seperti itu. Saya doa ini penyakit saya semua. Pertanyaan saya, kalau ATM tidak ada isinya atau penyakitmu nggak sembuh, kamu doa berapa tahun? Apa kamu percaya Tuhan Mas ya? Itu pertanyaan. Maksudnya percaya Tuhan seperti ini Bapak Ibu. Susah, seneng, apapun kondisinya, tetap percaya Tuhan. Sekali Yesus, tetap Yesus. Itu maksudnya. Bukan kalau hanya diberkati, maaf ya, pulang gereja dapat. No. Hatimu, kamu tadi mendapat apa? Apakah firman itu? Iya. Aku harus jadi terang buat tetanggaku ya. Saya mati-matian melayani penjara mana saja sampai di mana. Keluarga saya kekurangan. Itu konyol. Konyol banget. Tetangga saya nggak tahu, nggak bisa makan. Saya bagi sembako ke orang lain. Satu, jangan pernah lihat muka, jangan pernah lihat apapun saudara. Karena dia juga ciptaan Yesus. Amin. Apapun. Jika saudaramu sakit, apa kita mau diam saja? Enggak. Tanpa terasa saudara jadi bintang. Jadi saudara nggak harus diangkat. Kalau Tuhan yang ngangkat saudara, saya tanya, sopo sing ngedukno? Itu pertanyaan. Kalau kita meninggikan diri sendiri, kita akan jatuh. Bintang.
Keren banget kata-kata itu. Saya nggak punya, ya teman saya kemarin yang ngajak saya sini, saya ingatkan, bro, oh iya, saya tetap kerja saudara, tiap hari kerja. Saya sebenarnya capek. Terakhir endingnya, Mas aku minta tolong perempuan, dia dulu orang ya teman gereja ya, dia nggak tahu kisahnya, dia bisa beli rumah di Geria Kencana, dibenahi tapi ditipu orang terus, pemborong ditinggal, dia pakai orang ditinggal hancur. Aku jauh tolong sampai endingnya. Jadi saya Idul Fitri kemarin itu nggak libur sama sekali, hanya minggu aja. Ternyata sini tutup, nggak ada ibadah atau minggu pertama kalau nggak salah, minggu waktu ada hari raya itu. Tuh, saya kerja sudah, saya nggak libur sampai hari ini. Baru tadi malam dia minta tolong pindahan sekali. Kalau bukan Tuhan yang beri tubuh ini saudara, kalau buatan banyu urip wis merotoli saudara ya, jujur. Kalau buatan sini aja saya rasa nggak sanggup. Jadi kabari sama teman, jangan lupa bro, GKI, ya saya sudah siap. Ya, apapun yang terjadi saudara, bapak, ibu, Tuhan itu baik, sangat baik, teramat baik, iya. Tapi ada ianya itu artinya begini, jangan waktu saudara senang saja, ya. Senang lupa Tuhan, susah. Makanya saya kadang ngomong, Tuhan itu tempatnya di mana? Di pojok sana loh. Kok bisa Pak? Iya. Kalau senang orang sudah, mau ke mall, mau ke mana aja. Tapi kalau sudah tersebut nggak ada uang, ke pojok sana cari Tuhan. Tuhan, susah aku bisa. Duit kuntek, usahaku bangkrut, mojok. Makanya jangan dipetak Tuhan, jangan ditaruh di pojok, taruh di hatimu. Makanya ada nas yang ngomong, akar segala kejahatan adalah cinta uang, benar. Tapi cintanya jangan dihilangi saudara, nanti meleset ya. Akar segala kejahatan uang jangan. Ada yang nggak butuh uang? Halo? Tidak ada. Kalau saudara ke toilet aja 2.000, ya kan? Akar segala kejahatan cinta uang. Biarkan uang itu di dompetmu, di ATM-mu, di bawah bantalmu atau di lemarimu, biarkan di situ. Jangan di hatimu uang. Kalau uang itu di hatimu, Tuhan tidak pernah ada di hatimu. Kamu bingung schedule-mu. Hari ini saya ke mall mana, saya belanja apa. Saudara nggak akan cari PD mana ya. Hari ini sore ini saya mau persekutuan doa di mana ya. Saya kepingin ketemu Tuhan, tidak ada. Bingung ngentekno duit saudara. Amin. Tuh, kok enggak ada amin? Percaya sama Tuhan. Kalau sampah yang di depan ini saudara, diubahkan sama Tuhan. Orang penjara, orang buangan, orang yang tertolak. Tuhan sanggup ubahkan, apalagi kehidupan yang fine-fine aja. Bapak ibu yang baik, keluarga yang baik, anak-anak yang baik. Makanya orang tua kalau mau ngomong tentang Tuhan kepada anaknya, ngomong dulu sama Tuhan tentang anaknya. Jangan diomongi dulu anaknya tentang Tuhan, nolak. Tuhan itu baik loh nak, Tuhan itu penolong loh nak, Tuhan itu ngomong dulu. Makanya saya tulis di sini Bapak Ibu ya. Komunikasi adalah dasar kehidupan. Percaya? Bapak Ibu, kalau sepasang suami istri nggak pernah ngomong, akan timbul keabnormalan. Apa? Nggak nyambung. Kalau orang yang nggak pernah berinteraksi ngobrol, nggak nyambung. Pernah dengar cerita bapak sama ibu bertengkar, nggak saling sapa, anaknya kerja. Jadi kalau mau bangunkan minta tolong lewat WhatsApp, ditulis, "Pak bangun kerja, Pak waktunya makan." Ya kalau dia buka ini, kalau enggak, ya enggak tahu waktunya kerja. Iya kejadian sungguhan. Berangkat jam 6, bangun jam 8, apa enggak terlambat? Lambat, abnormal, karena hubungan enggak ada ngobrol. Makanya keluarga yang berdoa bersama-sama, dia akan hidup bersama-sama.
Itu kuncinya. Kalau saudara nggak ada komunikasi antara ayah dan ibu dan anak, berantakan saudara. Sama kehidupan kita sama Tuhan. Ya saya nggak ngajak Bapak Ibu atau menyuruh untuk berdoa, karena itu keintiman kita sama Tuhan. Kita nggak bisa membatasi. Semakin saudara intim sama Tuhan, berinteraksi sama Tuhan, connect. Kepingin ganti sepeda motorku, gitu aja hati. Gak duit, tawari sama. Tapi saya masih punya malu, Bapak Ibu ya. HP itu juga gadget itu saya nggak pernah beli. Anak-anak itu ganti Pak Bambang. Jelek ya wis, sing penting iso tak gawe moco. Motor ndak apa-apa, sing penting kena tak gawe riwari nang porong, kena tak gawe riwari nang medaeng. Cukup. Itu aja saya bisa main. Tapi kalau jauh sampai ke Pamekasan ya kami tim bawa mobil, berangkat 3:30 dari sini. Dari sana jam 8, masuk lapas jam 9. Itu, jadi kalau kami pelayanan ya harus ninggal semuanya. Apa berani? Pertanyaannya. Kadang orang ngomong, nggak eman ya kalau pekerjaannya. Tuhan, taruh Tuhan dalam hati ngomong. Tuhan nomor 1 dalam hidup. Amin. Percaya. Saya nggak panjang-panjang, hanya pesan saya sedikit yang Tuhan katakan. Jadilah bintang buat Tuhan. Lewat kehidupan Bapak Ibu, tetangga kiri kananmu melihat ada bintang yang menuntun setiap orang datang kepada Yesus. Lewat apa? Lewat ucapanmu, lewat gaya hidupmu, ya, lewat dandananmu, cara berpakaianmu. Orang akan diberkati. Tidak perlu Bapak Ibu datang, Matius sekian, orang lari saudara. Kalau kita langsung buka Bible orang lari. Makanya kami di jalanan untuk dekat sama anak jalanan, sama orang-orang yang jalannya kami ngobrol biasa, kami ngopi, ngobrol. Lalu kapan stage-nya kita masuk untuk bicara tentang Tuhan itu. Jadi nggak harus. Kalau kita disuguhi langsung ke Bible lari, bisa-bisa kita tahu sendiri, ya. Seperti itu. Jadilah bintang Bapak Ibu di kehidupan ini. Kita diberkati iya, tapi kita harus memberkati. Jangan takut masalah berkat. Percaya. Tuhan loh. Saya nggak bisa ngomong karena saya sering ngalami gini Bapak Ibu ya. Saya pernah satu kali waktu saya kos, saya pernah 8 bulan nggak bayar. Ini bukan kebanggaan, maaf ya, bukan curhat. Tak beritahu, ini baru saya merasakan kebaikan Tuhan. Bayangin, orang kos mungkin 2 bulan harus diusir, iya toh? Amin? Orang 2 bulan, 3 bulan nggak bisa bayar, bingung loh yang punya rumah. Suruh pindah aja, gitu. Dan mata saya tahu sendiri, tetangga kiri kanan 2 bulan nggak bisa bayar, udah disuruh pindah. Saya sampai 8 bulan. Saya pernah tempat Gloria, pas-pasan punya salah satu gereja di sini. Maaf ya, jahatnya minta ampun. Saya 8 bulan nggak bisa bayar. Bingung saya. Saya datangi orangnya yang punya, saya ngomong, Mak, saya nggak punya uang, saya belum bisa. Tapi kamu sehat? Dia bilang gitu. Dia hanya tanya, iya. Ya wis, penting sok nyambut gawe. Itu loh Tuhan baik. 8 bulan, bayangin, saya bingung. Begitu saya dapat uang nggak banyak ngomong saudara, langsung saya tutup. Bagaimana? Ternyata Tuhan mau. Saya itu benar-benar taat apa enggak? Saya enggak kemana-mana, saya enggak pernah kemana. Hanya di kamar teman saya yang ngajak saya ke sini tuh Pak Dodi itu yang tahu kondisi kamar saya bagaimana. Enggak ada apa-apa. Kamar itu kosong, enggak punya apa-apa. Hanya alat kerja, scaffolding dan hanya seperti gudang. Enggak punya televisi apa enggak ada. Bible, buku-buku bacaan, tempat tidur. Karena kegemarannya saya dari dalam penjara tak bawa sampai pulang. Apa yang kamu pelajari di dalam, yang sering kamu lakukan, nah, lama-lama kan jadi kebiasaan jadi habit. Saya nggak suka baca Bapak Ibu, jujur. Setelah dikerangkeng diem, nggak ada kegiatan, ada HP, dihajar, ketahuan bawa HP di lapas ya. Saudara kalau gebuk itu ngalang-ngalain curanmor.
bisa terkencing-kencing, nggak boleh bawa HP. Puji Tuhan hari ini lapas bisa hubungi luar, bisa sampaikan firman live streaming keluar. Wah, puji Tuhan, betul Tuhan. Hari ini abad sudah canggih, katanya dunia di genggaman. Amin. Apa yang tersembunyi tidak ada, yang nggak dibuka semua terbuka. Tidak ada kebohongan, tidak ada kecanggihan. Makanya Bapak Ibu jangan percaya berbuat baik kamu biar dicatat malaikat Tuhan. Hari ini tidak ada. Malaikat itu males Tuhan, saudara nyatet. Wong lebih canggih, dia bawa handycam, langsung disoting kebaikan Bapak Ibu, live streaming ke sorga. Amin. Haleluya, haleluya. Saya undang pemain musik. Saya nggak panjang-panjang biar nggak ngantuk. Ini tak lihat jemaatnya wis kan sing semangat ya. Haleluya. Terlalu tegang mungkin. Pesan saya hanya satu, maksud saya jangan berbuat baik. Berbuat baik itu saudara, karena Tuhan itu baik. Buahnya di kita keluar itu, jadi kebaikan Tuhan kita wujudkan. Bukan kita berbuat baik untuk mendapatkan surganya Tuhan. Jangan salah persepsi. Tuhan baik, anak-anaknya jelas baik. Amin. Pada akhir ibadah kami sungguh mengucap syukur kepada Tuhan. Kami bukan siapa-siapa di hadapan Tuhan. Kami harusnya layak dihukum, dimurkai, mengalami kebinasaan yang kekal. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan telah memilih kami. Bahkan sebelum dunia ini dijadikan oleh Tuhan, agar kami menjadi milik kesayangan Tuhan. Jemaat yang hadir memiliki banyak pergumulan dan perjuangan di dalam hidup. Saya hamba-Mu ya Tuhan, hanya bisa berdoa dan menyerahkan mereka kepada Tuhan. Pergumulan di dalam rumah tangga, pergumulan di dalam pekerjaan, pergumulan di dalam kehidupan, pergumulan akan masa depan dan apapun juga. Tuhan tolong bukakan jalan. Seperti sepanjang firman Tuhan yang sudah disampaikan. Terima kasih buat janji-janji Tuhan. Kami menerimanya, kami mau menghidupinya, dan kami percaya Tuhan tidak pernah membiarkan kami. Terima kasih Bapa di sorga. Sebentar kami akan pulang meninggalkan gereja ini untuk sementara waktu. Pada hari Kamis besok kami akan bertemu kembali di dalam ibadah yang luar biasa, di mana kami memperingati kenaikan Kristus ke sorga. Layakkan dan kuduskan kami. Bapa, terima kasih untuk semua hamba-hamba-Mu, penata layanan yang ada. Kami bersatu hati memberkati bangsa dan negara kami. Memberkati Bapak Presiden yang kami kasih, wakilnya, semua jajaran menteri, DPR, MPR. Kami juga berdoa buat TNI dan Polri. Tuhan, biarlah kepada beliau diberikan hati yang takut, hati yang menghormati, hati yang mengasihi Tuhan, agar Indonesia, negeri yang kami cintai, benar-benar mengalami keselamatan dari Tuhan, keamanan dari Tuhan, pertolongan dari Tuhan. Bapak, kami berdoa pemilu tahun depan berjalan lancar, aman dan damai, tertib. Siapapun yang terpilih, kami tahu itu yang terbaik dari Tuhan bagi kami. Dan kami benar-benar tidak akan salah pilih.
Kami berdoa tidak ada lagi roh-roh provokasi, roh-roh yang intervensi, yang ingin merusak, mengacaukan di negeri kami ini. Bapa, kami berdoa segala isu yang diangkat ke permukaan lewat media atau apapun namanya, semua yang bukan dari Tuhan kami bakar dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah api dari sorga menghanguskan semuanya. Bapa, kami percaya pembelaan dan pertolongan Tuhan bagi kami semuanya. Kami berdoa dan menyerahkan partner-partner pelayanan semua diberkati dimanapun beliau berada. Sebentar kami pulang meninggalkan tempat ini, tapi berkat Tuhan bagi kami semua, seluruh jemaat baik yang sudah hadir, yang tidak bisa hadir dimanapun beliau berada, yang nanti akan mendengarkan lewat YouTube. Tuhan juga memberkati, Tuhan juga menyertai, Tuhan juga menjamah mereka, supaya mereka beroleh kekuatan, penghiburan, pertolongan daripada Tuhan. Memberkati hamba-Mu Bapak Yohanes Bambang Sumantri yang sudah menyampaikan firman. Tuhan akan pakai lebih hari lebih indah. Tuhan, terima kasih. Hamba-Mu percaya rancangan-Mu tidak pernah gagal dalam hidupnya. Pemulihan demi pemulihan sedang terjadi dan terus terjadi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Seperti khotbah yang disampaikan, biarlah hidupnya menjadi bintang. Bukan bintang di langit, tetapi bintang di tengah-tengah bumi ini, yang akan memancarkan terang Kristus di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, percayalah segala persembahan dan ibadah-Mu sudah diterima oleh Tuhan. Pulanglah sekarang dan terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih kemurahan Tuhan Yesus Kristus Sang Putra, di dalam persekutuan dari Allah Roh Kudus, menyertai dan memimpin hidupmu sekarang bahkan sampai selama-lamanya. Pulanglah dan terimalah berkatnya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, haleluya, amin.